Oke guys, sorry nih kemarin eh, sakit ya teman-teman ya, bosku-bosku yang kemarin servis panggilan belum bisa ya, ini baru mendingan aja. Ini tadi ada kasus ini laptop Lenovo IdeaPad 1 ya. Ininya katanya laptopnya keinjak terus hinge-nya itu broken ya, udah broken, patah nih ceritanya tuh. Ada 3 baut yang patah nih. Yang lepas tuh sebenarnya 4 sama ini kan ada bautnya nih. Satu nih. Nah, satu. Ada 4 baut lepas. Bukan baut doang ya, ternyata patah ini ya. Kalau lihat di sini lihat ada sambungannya ya. Tuh. Nah, ini nih, besi ini nih. Nah, kalau ini nih sebelahnya nih. Nah, ini ada solusinya kan. Ternyata patah guys. Jadi mau nggak mau harus ganti hinge ya. Namun ada yang jual sih kalau yang kayak gini, yang jualnya second yang nggak ada yang baru ya. Jadi yang kayak gini tuh jualnya second, biasanya laptop mati total di spare partnya dijualin ya. Ini juga debunya ya, nanti kita bersihin juga sekalian ya, kita maintenance sininya ya, apa namanya, pastanya ya, ini pada berdebu semuanya. Ini sebenarnya upgrade RAM-nya masih bisa di upgrade satu nih, ini pakai SSD kan NVMe apa M2 nggak tahu udah ya. Ini sih kayaknya NVMe ya. Iya NVMe, ini satu kuping MKey M2 MKey berarti NVMe. Ya paling itu aja sih. Perlu di maintenance, dibersihin sama pastanya. Dan kita sebelum ngelem ya kita harus ganti ini dulu, kita beli hinge-nya dulu ya. Karena ini patah nih ya. Jadi hinge-nya itu ada yang jual harganya sekitar segitu ya. Harganya 250.000. Kita konfirmasi aja dulu ke orangnya ya, mau ganti hinge sekalian. Harusnya sih ganti hinge, kalau enggak ya nantinya takutnya meleto ya. Karena ini kan besi nih, penangga nih. Jadi nahan dia. Jadi kalau nutup dia ikut nutup naik. Jadi memang harus ganti ya. Oke, kita konfirmasi dulu ke orangnya ya. Ya halo, assalamualaikum Kayu. Ini baru datang ya engselnya ini ya. Lagi baru saya lem. Ini prosesnya kira-kira 2 sampai 3 kali lem lah ya. Nanti lihat kondisinya karena ini kondisi engselnya, apa namanya, ruang-ruangnya kan beda-beda setiap laptop. Yang ini agak rumit. Ini gitu ya, model-model patch eh, tempat rumah bautnya ya. Kemungkinan 2 sampai 3 kali ya pengeleman, karena biar kuat ya. Karena mau nggak mau ya diperbaiki karena nggak ada yang jual ini teh. Kalau mau lebih gampang dan lebih cepat ya ini harus beli ini nih, back cover LCD-nya. Cuman nggak ada yang jual, ada yang jual di luar negeri ya, harus impor. Ya, jadi ini mau nggak mau dipaksain, kayaknya dipermanen aja sama saya ya. Biasanya kan kayak gini bisa dicabut colok ya. Ya apa, engsel bisa dicabut. Ini mah enggak, kayaknya harus dipermanen. Karena nggak mungkin juga ya. Maksudnya biar kuat gitu ya. Oke, nah, ini progresnya ya. Nanti saya kabarin lagi untuk pengalaman keduanya ya. Ini satu sesi pengalaman tuh sehari kayak ya, minimal. Oke guys, ini proses terakhir ini. Itu pengalaman yang kedua ya. Kan pengalaman yang pertama itu kemarin pas baut-bautnya aja ya. Ini karena ceritanya habis semua, kemakan semua, rumah bautnya kecapot gitu ya. Jadi nggak bisa cuman kita rumah bautnya aja yang di restore. Tapi kita juga harus mastiin supaya kuat itu pinggiran-pinggiran engselnya kita lem juga ya. Biar ada daya tahan tambahan ya. Karena ingat semuanya ini copot minimal kalau rumah baut duanya yang ada dua lah yang bertahan. Maksudnya ada sisi kanan dan sisi kiri yang bertahan. Itu perbaiki rumah bautnya, misal yang ini sama yang ini aja, itu masih bisa diperbaiki rumah bautnya aja ya. Terus selesai. Tapi ini enggak ya, ini udah termasuk parah. Jadi kita harus pastikan kuat ininya, engselnya.
bukan engselnya, apa namanya, lemnya tuh kuat di sini engselnya. Nah kan yang ini juga sudah kita tambahin lemnya ya. Di bawahnya direkatin sedikit aja di rumah bautnya itu supaya menjamin kuat aja ya. Oke, ini kita mau tes, kita bersihin dulu ya ini sisa-sisa. Ini kan saya kasih lakban ya. Bekas-bekas lakban nih kita bersihin lagi. Nanti langsung kita pasang ya. Oke, sekarang kita ratain dulu ya bekas lemnya yang kedua itu. Kita perlu ratain dulu menggunakan mini bor ya, mini gerinda gitu ya. Tujuannya supaya rata ya. Itu kan bekas lem itu kan nggak akan rata, sulit nggak akan bisa rata ya. Jadi ngeratainnya kalau sudah kering banget ya minimal 1 hari ya. 1 hari baru bisa digerinda ya, diratain supaya apa? Tujuannya supaya LCD-nya bisa masuk ya, LCD laptopnya bisa pas masuk. Kalau nggak diratain nanti nggak bisa masuk ya. Oke, setelah diratain, sekarang waktunya kita cek precision ya, maksudnya presisi ya. Harus presisi, harus LCD-nya masuk semua, dan ketika ditutup bezel LCD-nya itu juga rata ya, nggak ada yang ngeganjel. Kita harus pastiin itu, dan kalau memang belum rata, ya jangan dipaksa, ratain lagi ya. Itu lem-lemnya itu ya biasanya ya, kurang rata ya. Dan dari pemasakan juga pengaruh ya, dari awal pengeleman itu, pengeleman pertama itu ngaruh ya, harus presisi ya, tingginya juga ya. Jadi pekerjaan ini emang harus presisi, kalau enggak nanti ganjil sebelah, pengalaman saya nggak akan bisa nanti, copot lagi ya. Jadi semuanya harus diukur dulu presisinya, baik sebelum tutup bezel dan setelah tutup bezel harus rata semua, nggak boleh ada yang nongol ya. Oke guys, ini sudah kita pasang ya. Karena tadi kita udah tes presisi, jadi kita langsung pakai double tip aja semuanya ya. Jadi kalau belum presisi, jangan dipermanenin dulu. Ini double tip karena memang bawaannya ya. Bawaannya memang pakai double tip di sininya nih, di belakang bezelnya sama di belakang monitornya ya. Terus pakai double tip. Oke, kita sudah presisi. Ya ini tinggal dibaut aja, nanti tinggal kita pasang ini. Jadi kita ini aja ya, snapshot satu persatu, step by step sampai selesai ya. Oke. Oke, tidak lupa ini kita kasih apa namanya, pelumas ya. Caranya jangan disemprot ya, dan langsung semprotnya, tapi tuangkan dulu ke mangkok atau apa wadah ya. Bahkan pakai koas, dioles-oles, kemudian baru oleskan ini lubrikan ya, reel rub ini biasa buat pancing ya, reel pancing gemuk lah ya. Fungsinya apa? Fungsinya supaya tidak, ini musuhnya kan karat ya, debu ya. Debu itu musuhnya. Jadi debu karena jarang di maintenance, debunya melekat ke dalam besi-besi engsel ini jadi agak keras ya. Ini fungsi untuk mencegah ya, supaya nanti kalau lama-lama kering dipakai kan laptop panas, jadi nggak gampang keras lagi dia ya. Jadi supaya menghindari debu sih sebenarnya mah, menghindari karat lah gitu. Oke, langsung kita pasang aja ya. Oke, ini udah kita pasang ya. Kita lihat presisi ya. Celahnya rapat, tandanya pemasangannya bagus. Kita lihat bawahnya juga rata ya, rapi. Dan kita lihat juga di sininya rapi, nggak ada celah-celah yang nongol. Alhamdulillah ya, tinggal kita pasang deh ya ke bodinya. Alhamdulillah guys, ini udah selesai semua ya, udah dibersihin kinclong seperti baru ya.
Kita tes buka. Nah, ini memang begini mungkin settingan dari pabriknya ya, karena ini sudah termasuk lebih enteng dari sebelumnya ya. Saya yang merasakannya saja ya, yang punya sama saya aja ya, yang tahu perbedaannya. Oke, udah kinclong dan bersih ya, dan sudah tidak apa-apa tuh ya. Udah oke sekali yang soalnya ya. Sekarang saya mau tes fungsinya juga, karena namanya keinjak ya, takutnya ada webcam yang bermasalah atau speaker atau apanya, atau ada masalah lain. Jadi saya cek dulu ya basic functionnya, fungsi-fungsi dari laptopnya. Oke, sekarang kita udah dites, fungsi-fungsi laptopnya masih normal ya. Ini internet, bluetooth udah saya cek, keyboard juga. Oke, nah saya yang mau cek, penasaran sebenarnya ke webcam, soalnya kata injak takutnya bermasalah. Nah tapi enggak ya, alhamdulillah tuh normal, webcamnya bagus, full HD juga, nanti nggak ada masalah. Keyboard udah nggak ada masalah. Udah di repaster, prosesornya udah adem. Cuma satu nih ada yang kurang nih, maksudnya ini masih bisa di upgrade ya. RAM-nya cuma 8 GB ya, sedangkan di sini kalau kita lihat text manager ya, RAM-nya yang bisa dipakai cuma 5 GB boy. Jadi sekitar 5 GB, karena sisanya itu dipakai ke VRAM ya, virtual memory untuk VGA ya. Kalau kita lihat di sini, ini dia. Oke, bisa kelihatan nggak RAM-nya? Tuh, yang bisa dipakai 4,2 ya, sekitar 5 GB ya, 6 GB lah ya. 2 GB ya masuk ke GPU ya. Nah, 2 GB nya masuk ke GPU ini. Nah dia. Ntar saya scroll ke bawah dulu. Nah ini dia ya. 2 GB nya masuk ke GPU. Jadi totalnya sebenarnya 8 GB ya. Ini RAM-nya solder ya. Ini RAM tanam bawaan pabrikannya. Tapi bisa di-upgrade sampai 16 GB. Berarti bisa tambah 6 GB lagi, dan kecepatannya lumayan ya guys, nanti 3200 ya yang di solder ya. Berarti beli RAM-nya atau memorinya kalau mau ditambah itu 8 GB ya, karena ini maksimal 16 GB, karena yang udah di solder kan 8 GB, ini bisa ditambah di SODIMM ada slot 1 kosong, itu bisa ditambah 8 GB dengan kecepatan 3200 ya. Makanya agak slow ya ininya, RAM-nya, karena cuman 6 GB dari 8 GB itu cuma 6 GB yang RAM yang bisa dipakai, sisanya 2 GB nya masuk ke VRAM ya. Tapi overall udah oke semua ya, jadi alhamdulillah sudah bisa diambil. Ini saya hubungin dulu kakaknya supaya ngambil. Jangan lupa follow dulu Valinka Komputer. Terima kasih juga sudah follow. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.